lagi nih di podcast PPKPI bareng aku Mirna dan teman aku yaitu Sultan. Ya walaupun dia kemarin udah bareng kita di sini, tapi aku paksa dia tuh untuk join lagi bareng aku hari ini. Ikhlas kan? Ikhlas banget ya, syukur. Beneran kan? Sangat ikhlas sekali. Senang lagi di sini bisa nemenin Teh Mirna untuk kedua kalinya kita akan bahas hal-hal yang seru seputar PPKPI dengan narasumber yang gokil dan asik. Ya nggak Teh? Ya betul banget nih, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget nih, yaitu Pak Bima. Silahkan Pak Bima, perkenalkan diri Pak Bima. Ya, terima kasih. Hai semuanya, kali ini berjumpa dengan saya sebagai apa nih? Saya sebagai apa di sini? Narasumber. Narasumber. Jadi ya. nanti kita bakal tanya-tanya sama Pak Bima tentang ya seputaran PPKPI ini. Oke, gitu. oke. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Bima Indra Gunawan. Saat ini saya sebagai instruktur di PPKPI. Oh gitu. Ya, seperti itu. Pak, BTW Bapak udah makan belum? Alhamdulillah udah dong. Udah jam Pantesan, segini. mukanya keren banget hari ini Keren. seger ya. Iya. Hari ini kan Jumat Pak. Pasti ada pembagian Jumat berkah. Iya. Saya dapat 2. Bapak dapat berapa Pak? Ya, setengah. Setengah. Luar biasa. Tapi walaupun setengah tapi dapat tetap Oh iya, seger dong yang kan, penting masih nggak ada dapat. masalah. Iya. Oke. Aman kan? Oke, aman. Sebenarnya bukan itu juga sih. Gimana Pak? Ya gara-gara habis di make up di Tata Rias. Oh iya. Itu yang bikin kuncinya. segar sebenarnya. Iya. Mata segar. Mantap. Sip. Terus Pak Bima ini perannya di sini sebagai apa selain sebagai instruktur? Selain apa lagi? Waduh. Peran saya sebagai di PPKPI ya. Iya. Oke. Karena maaf nih saya potong, jadi karena saya lihat-lihat nih ya Pak Bima itu sibuk banget kayaknya. Kalau misalnya instruktur kan mungkin fokusnya kebanyakan di dalam kelas. Kalau Pak Bima kemana-mana saya lihat nih. Waduh. Ya, sebenarnya saya mau bongkar semuanya, tapi takutnya bongkar semuanya ini nanti jadi di upload kan, jadi di YouTube apa Bongkar gimana? yang bisa di Yang bisa share dibongkar aja. aja. Oke, Ya, betul. baik ya. Baik. Yang pertama tentu tugas utama saya sebagai instruktur mengajar. Itu harusnya mengajar, tapi karena kita ada instruktur lain, jadi yang lain bisa mengajar. Tapi perlu Anda tahu, yang namanya instruktur itu nggak cuma ngajar. Mulai dari bikin program pelatihan, program pelatihan, nanti di situ mengacu kemana SKKNI, unit kompetensinya. Nah nanti dari situ program, baru kita bisa buat modul. Nah modul. Nah tapi sebelum modul ada lagi beriringan, yaitu kita buat lesson plan. Ada lesson plan, ada session plan. Di mana nanti lesson plan itu untuk acuan mengajar. Jadi dalam waktu 3 bulan itu mengacu ke lesson plan. Dari lesson plan turun lagi namanya session plan. Jadi setiap hari itu ada acuan mengajarnya. Nah, itu tugas dari instruktur. Jadi yang teman-teman tahu di sini kan instruktur cuma mengajar. Iya. Nah, seperti itu. Jadi untuk tugas instruktur. Nah, tapi selain tugas instruktur saya juga membantu tugas di manajemen, di tata Oke. usaha. Itu yang selama ini saya lihat tuh Bapak sibuk Widih, kemana-mana sibuk gitu. banget. Kesana pas waktu kita cari Pak Bima kemana nih, Pak Bima kemana gitu kan. Dicari tuh nggak pernah ada. Yang mana ada gitu ya. kan. Kadang di gedung yang sono, kadang gedung yang sini, kadang gedung yang mana lagi gitu ya. Ya, jadi memang saya dapat tugas tambahan yang paling pertama yang suka sering lihat mungkin saya jadi pembina siswa ya. Betul Pak. Jadi pembina siswa tiap pagi, walaupun saya tidak tiap pagi karena setiap pagi terkadang ada hal-hal yang harus diurus lagi. Nah, itu yang biasa dari pagi. Lalu yang kedua, yang paling yang paling kritikal itu biasanya saya terkait dengan perencanaan kegiatan untuk tahun depan. Jadi saya menyusun perencanaan kegiatan untuk tahun depan. Pelatihan mau apa aja. Nah, kalau untuk menjalankan pelatihan butuh apa aja ya yang disupport. Misalnya instrukturnya, kemudian bahan pelatihannya, contoh bahan, kemudian baju. Bajunya bagaimana, baju untuk wear parknya. Nah nggak cuma baju yang seperti ini, kalau yang las kan bajunya wear park tuh, yang beda lagi. Nah seperti itu, jadi itu yang hal pentingnya. Dan jangan lupa juga kita ada kegiatan apel, lalu ada kegiatan upacara seperti itu. Jadi itu juga masuk kegiatan-kegiatan yang harus kita rencanakan. Nah bedanya kalau di pemerintahan itu kita tidak bisa merencanakan itu sebulan sebelumnya.
Oke. Tapi dari sekarang ini ya udah di sini malah sekarang ini udah final. Udah nggak boleh diganggu gugat untuk tahun depan sudah siap. Jadi saya udah merencanakan dari bulan Februari. Ini jauh-jauh hari Pak ya persiapannya Pak Jauh ya? banget. Luar biasa sekali, berarti sangat matang sekali persiapan PPKPI untuk calon siswa ke depannya. Iya, betul. Luar biasa. Gitu. Bawa mau minum nggak? Boleh dong, minum dong. Oke juga ya. Haus kan Soalnya Pak? Saya juga Haus. Pak. Tapi saya boleh request Apa tuh Pak? air putih aja biar lebih sehat. Requestnya kok air putih sih Pak? Aduh, iya, Gitu. Tapi ya Pak. kita nggak apa-apa sih, kita Iya dong. terima-terima aja mau air putih kayak apa kayak nggak apa-apa. Oh, Yang nggak penting apa-apa. Bapak welcome di sini Iya. lah, Iya. happy di sini Oke. kita terima. Tapi yang lain juga minum air putih ya? Minum Pak. Oh iya. Bening putih Pak, aja. bening. Oh bening. Oh iya salah. Kalau putih ya susu ya. Oke. Tunggu lagi dicarikan Pak. Carikan dulu? Oh, Iya, siap. kita sambil ngobrol nanti dia datang ya Pak ya. Oke baik. Yanti, tolong dong minumnya. Aduh. Nah, ini dia, Pak. Aduh, Nah, terima luar kasih biasa. Kakak Yanti. Terima kasih banyak loh Mbak Mas Yanti. Yanti. Oh Mbak Yanti, oh iya. Setengah ya. Iya kan memang setengah Makasih tadi. loh, setengah. Makasih. Back to the topic. Oke. Jadi Bapak kan tadi cerita katanya merencanakan, salah satu tugas Bapak adalah merencanakan kegiatan ya Pak ya. Betul. Itu kalau misalnya dari multimedia sendiri, Ya. itu berarti tahun depan akan ada lagi kah? Ada dong. Malah insya Allah multimedianya 3 angkatan. 3 angkatan Oh Pak. jadi Iya, kalau yang ini baru Ini kan angkatan terakhir ya. Iya, ya, karena kita dari kemarin masih uji coba. Betul. Tapi berhubung sekarang kita sudah instruktur sudah siap, fasilitas sudah memadai. Tahun depan insya Allah kita bikin 3 angkatan langsung. kalau misalnya saya boleh tahu, ini yang multimedia yang ini tuh angkatan, maksudnya emang angkatan ketiga, cuman di tahun ini baru ada Satu. ini. Oh gitu, baru kita pembuka nih tahun Pembuka ini. iya. Keren-keren nggak Pak anaknya-anaknya? Ya Kalau kalau susah diatur nggak? nah, yang saya tahu nih podcast ini baru ada ini aja. Yang sebelumnya belum ada. Belum pernah ada, tahun lalu Berarti sebelum ada. emang kita istimewa. Istimewa, betul. Pertama kali perdana dan Bapak menjadi sumber yang luar biasa di awal. Waduh, terima kasih. Oke Pak, sebelum lanjut, mari kita minum dulu. Oh, minum dulu. Mau Melancarkan ngapain? dahaga. Langsung diminum. Langsung minum Pak. Minum. Aman, Bismillah aman. Pak. Aman. Aman Pak. Ada CCTV di sini? Nggak ada Pak, ya? aman. Gelasnya udah dicuci kan Mbak Yanti? Mbak Yanti oke Aman ya? aman. Mantap. Mantap. Jujur Pak saya nervous. Kenapa Nervous nervous? banget ya, karena ini podcast pertama saya ya. Iya. Makanya ya saya nervous. Kok saya enggak ya? Karena kan ini Masnya? bukan pertama kali kan Oh, kamu iya. udah. Oh, Jadi udah. dia tuh udah Pak sebelumnya Siapa? sama. Dengan Bapak Rudi. Ya betul. Oh, dengan Pak Rudi. Oh, berarti sebelum ya oke. Sebelumnya. Hari Senin ya? Betul Pak. Oh, iya, baik. Terus Bapak kan Masih nervous nih? sebenarnya masih Pak. Cuman gimana caranya supaya saya nggak nervous ya? Enggak, Ini memang kayak saya ngomongnya cepet banget itu karena saya Nih. nervous. Direm Mbak, direm. nih, saya kasih tahu nih ya, sedikit nih. Jadi memang ketika kita mau tampil, mau ujian, mau tampil di depan umum, mau ujian itu biasanya memang rasa nervous itu ada. Ada, rasa nervous itu ada dan akan memuncak ketika baru mulai. Tapi setelah udah mulai, ketika teman-teman sudah memegang kendali di situ, itu akan menurun. Turun, setelah udah mulai menurun dan silakan penonton milik Anda. Wih, Gitu. siap. Jadi ini triknya. Jadi Semoga. ya, seperti Sekarang itu. masih karena mungkin masih baru ya. Ya. Jadi saya Udah kemendingan kan? Mendingan lah. Ya, iya. kan ada dia Pak. Ada Justru saya. yang Pak. aneh itu kalau nggak nervous terus begitu tampil nervous tong. Wah, itu baru Tegang, Pak. Itu malah lebih aneh lagi gitu. Luar biasa. Jadi Pak, ingin tanya Pak, kita tuh sangat bersyukur sekali bisa di PPKPI ini karena kayaknya ada perbedaan deh Pak dengan BLK yang lain. Boleh Pak jelasin ya, perbedaan antara PPKPI dengan BLK yang lain? Apa sih keunggulan di sini Pak? Oke. Jadi kalau BLK yang lain tuh sebutannya Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Nah, daerah atau kota. Nah, jadi kalau yang lain itu mewakili masing-masing kota. Nah, ingat kalau di Jakarta ada kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Betul. Seperti itu ya. Nah, jadi mereka itu mewakili 5 wilayah. PPKD Jakarta Timur, PPKD Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Nah, itu mewakili. Sedangkan PPKPI lebih mencerminkan untuk tingkat provinsi. Oh, jadi lebih ke kalau misalnya Lebih luas. orang, iya betul. Jadi kalau misalnya orang dari Jakarta mana mau ke sini boleh. Iya, it's gitu. okay. Karena di sini juga sarananya kan lebih banyak, lebih Iya, lengkap iya, seperti itu. Karena memang di sini yang setahu saya
ini adalah BLK paling tua di Indonesia. Kelahiran Paling senior, Pak. tahun 1954. Udah lama banget sih. Iya. Iya, paling Cuma senior berarti. dulu belum milik Pemprov Oh. Jakarta gitu ya. Terus milik mana? Milik Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Ketika otonomi Iya, daerah berubah jadi ini punya Jakarta gitu. Jadi ini yang paling tua di sini. Mungkin bisa lihat bangunan-bangunannya agak sedikit, bukan sedikit, Bukan emang sedikit. tua ya, paling ada di renov-renov. Mempertahankan usia. Iya, udah ada yang hancur-hancur juga, mau lihat tuh di belakang masjid ada tuh. Ada bangunan-bangunan tua yang dulunya asrama seperti itu. Ya lumayan lah untuk mau tes uji nyali atau apa gitu di sana. Boleh ya. Boleh, silakan. Merinding juga. Tapi Pak, saya sedikit agak kagum sebenarnya Pak dengan PPKPI DKI Jakarta ini. Karena Kenapa? jujur by the way, saya ini bukan orang Jakarta. Sama, Saya Oh juga. Saya juga, saya orang Surabaya. Kenapa Mbak? Oke. Saya orang Bandung Pak. Tapi dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh PPKP Jakarta menggunakan domisili, saya diterima di sini Pak. Oh, gitu. Luar biasa. Itu pun dengan beliau Pak. Ini repot juga yang kayak gini nih. Iya. Kan kita ingin memanfaatkan Iya. fasilitas dari negara. Betul. Karena kan kita sudah bayar pajak nih. Betul. Ingin Hatur nuhun Bapak. memanfaatkan Hatur gitu. nuhun. Kisah. Ini yang bikin repot karena ini pertanyaan ini tidak disiapkan sebelumnya. Jadi ini langsung mendadak, ini repot. Kenapa? Saya jawabnya juga repot gitu kan. Gak apa-apa. Yang pertama jadi gini, Iya. pelatihan ini memang khusus untuk orang atau warga yang ber-KTP DKI Jakarta. Oke. DKI atau mesti DKJ, daerah khusus Jakarta, seperti itu. Nah, tapi dengan adanya pengakuan seperti ini, jadi saya bingung mau jawabnya ini seperti apa. Nah, jadi memang kita memfasilitasi untuk teman-teman yang di luar Jakarta. Tapi itu tidak semua. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai satu kelas 20 orang itu semuanya di luar Jakarta. Begitu, paling kita terima 1, Tuh. 2, Salah satunya, 3, salah duanya, salah dua. 4 gitu. Enggak, ini kebanyakan. Iya, 1, 2, salah dua. hanya 2 aja. Jadi seperti itu. Jadi kita memang jangan sampai ini pajaknya orang Jakarta, tapi dipakai sama orang Bandung dan orang Surabaya. Nah, itu yang repot sebenarnya. Begitu, karena kita ini bukan masalah uang negara, tapi ini pajaknya berasal dari Per provinsi itu provinsi. Ya, Oh, begitu. awalnya salah dua jadi salah pundu. Udah capek. Terus kan tadi itu Bapak sebut kan ada 5 tuh yang dari PPKD itu. Ya. Terus Bapak bisa sebutkan nggak kelebihan kita dibanding sama PPKD yang lain selain fasilitas atau apa gitu? Kelebihan. Yang paling kelihatan, paling luas. Luas. Pastinya dong. Iya kan, selain ini pasti. Yang kedua, insya Allah sih apa yang ada di PPKD di sini juga ada. Tapi apa yang di sini ada belum tentu di ada PPKD di sana. ada. Betul. Begitu, misalnya pelatihan-pelatihannya. Seperti itu. Jadi memang kalau di PPKD ada rencana untuk memusatkan atau mengsentralisasikan kegiatan pelatihan. Contoh, di PPKD Jakarta Selatan itu ada rencana untuk fokus di bidang perhotelan. Perhotelan Pak ya. Jadi hanya hotel ya tata boga, tata geraha gitu ya. Jadi perhotelan difokuskan karena melihat topologi warga di situ, Oke. topologi Banyak kebutuhan. hotel atau Banyak apa hotel, gitu. banyak apa seperti Oke. itu. Menyesuaikan. Jadi di selatan. Nah, kalau di timur lebih ke arah misalnya otomotif. Otomotif, betul. Gitu, Iya. ada otomotif, Oh, karena pabrik-pabrik banyak juga pabrik, ada ya, di situ. betul. Sama juga seperti di utara. Kalau di pusat yang katanya itu akan jadi pusat IT. IT. Karena di Jakarta Pusat banyak gedung-gedung yang ini ya kan pusat IT seperti Cyber, itu. ya. Jadi memang, nah kalau di PPKPI, nah itu dia yang repotnya di PPKPI. Terima semua. Semuanya ada, kita pelatihan ada Dirangkum, semua. Pak ya. Luar biasa Yang sekali. tadinya mau disentralisasikan, wah pengen kejuaraan apa ya? Memang di sini fasilitasnya udah ada semua, jadi sayang, sungguh sangat sayang apabila ditutup. Gitu. Jadi kalau secara jumlah kejuruan itu di sini pasti lebih banyak dibandingkan yang di Betul. daerah. Betul. Menarik. Terus Bapak nih di sini kan sebagai ASN, iya kan Pak? Kok tahu sih? ASN bajunya kelihatan Pak. Oh, bajunya kelihatan. Baju kalau misalnya tiap hari Senin itu kelihatan tuh baju-baju ASN kayak gimana. Itu kan sekarang lagi pembukaan ASN nih. Bapak ada tips nggak tuh Wis. buat yang lagi mau ikut menjalani CPNS nih? Tips and trick Pak. Tips and trick. Betul. Oke.
enak nih? Jujur, saya dari awal tidak ada niat untuk menjadi ASN. Oh, Oke. bentar Pak, sebelum lebih jauh saya mau tanya, udah berapa lama Bapak jadi ASN? Nah itu dia. Tahun 15 jadi CPNS, namanya dulu CPNS, PNS, calon pegawai negeri sipil. 2016 baru diangkat jadi PNS seperti itu. Jadi udah hampir 10 tahun. Tapi ketika masuk pun usia saya sudah 32 tahun. Oke. Gitu. Jadi tidak ya memang saya tidak bercita-cita ke sana, tapi memang Allah mentakdirkan lain, saya di jalan itu ya sudah. Dinikmatin aja. Dinikmati saja seperti itu. Nah, kalau masalah tips and trick ya semuanya sama-sama baik. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya sudah ada yang atur. Jalani saja, nikmati saja gitu. Semua udah ada porsi rezekinya, jadi mau jadi ASN, mau jadi swasta, mau jadi pengusaha, malah itu yang saya harapkan. Sebenarnya saya berharap yang ikut pelatihan di sini jadi pengusaha. Itu dia. Amin. Ya Ini menuju Indonesia 2045. cemas. cemas? Gemas. Emas. Emas. Salah saya. Kirain cemas, gemas, emas ternyata ya 2045. Jadi memang saya berharap ya untuk peserta pelatihan ini lulus dari sini jadi pengusaha, itu yang Luar biasa. Amin. saran saya. Amin. Kan Bapak tadi bilang katanya nggak ada niatan untuk menjadi ASN. Iya betul. Tapi kenapa 2015 bisa masuk tuh jadi ASN, itu gimana ceritanya tuh? Ini boleh cerita pribadi di sini. yang secukupnya Yang aja, secukupnya. Pak. Jadi gini, memang yang namanya di dunia bekerja ya, di dunia bekerja. Nah ini juga masukan untuk teman-teman juga peserta pelatihan. Memang di dunia pekerja, ketika bekerja itu gesekan-gesekan itu ada. Ya seperti teman-teman lagi belajar di sini kan gesekan itu ada. Ya, ada yang individualis, ada yang apatis, ada yang care sama teman-temannya gitu kan, ada yang saling membantu, ada yang cari muka seperti itu ya, ada yang bermuka dua, macam-macam lah gitu kan. Nah, memang ketika di dunia kerja itu kita akan menemukan kendala, tapi di situ soft skill akan berjalan. Bagaimana kita bisa menghadapinya. Nah, kenapa saya bisa jadi ASN? Jadi memang waktu itu di swasta itu kebetulan saya di dunia telekomunikasi. Komunikasi Pak. Banyak gesekan-gesekan untuk Sikut-menyikut. promosi, sikut-menyikut, ya, Senggol sikut-menyikutnya gini ya, menyenggol. senggol menyenggol ya biasa. Nah, suatu ketika dapat nilai dari pimpinan. Nanti ada nilai dari pimpinan dan itu pengaruh ke bonus. Jadi kalau di swasta itu biasanya akhir tahun nanti ada inian bonus. Wah, bonusnya berapa? Begitu saya lihat nilainya, selama saya bekerja di situ selama 8 tahun. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Saya dapat nilainya tuh antara excellent, very good, well, enough, bad. Bukan bad, apa ya? Pokoknya paling rendah lah itu. Oke, siap. Nah, saya dapatnya enough. Enough ya Pak. Jadi saya nggak dapat bonus. Oh, karena merasa tidak puas. Iya, dari bawah pos itu saya komplain. Begitu saya komplain ke pimpinan, ke GM saya, General Manager. Saya mau nanya, kenapa saya nilainya gini? Apa jawabannya? Gantian lah. Yang lain juga pengen ini katanya. Gantian. Itu yang sikut-menyikut di situ. Kok gantian? Saya merasa saya udah kerja. Kerja keras. Kerja pagi sore, siang malam, apalagi Padang. Kerja keras Singgalang, sebagai kuda. sederhana gitu kan. Udah semuanya. Jadi tapi Emang gitu ya Pak? garing ya. Ya udah kerja seperti itu, akhirnya terus saya bilang ke siapa? Ya udah, kalau gitu saya mau cari tempat lain. Nah, cari tempat lain, udah dapat di swasta gitu, udah dapat. Cari tempat lain tapi memang nggak cocok di nego gaji. Biasa nih. Seperti biasa Pak ya? Biasa. Nah, udah gitu ikut ada tes inian. Saya tanya staff saya katanya, ada inian, umurnya masih cukup nggak? Oh masih cukup. 35. Oh ya udah ikutan. Ya udah ikutan. Oh, kalau lolos. Nah, begitu udah terima. Kalau lolos diambil apa enggak? Oh ya udah nikmati aja. Iya. Begitu jalani mungkin jalannya ke situ kali. Iya. Kalau ini kan bisa kalau mungkin lowongan pekerjaan di swasta masih bisa. Kapan aja, kalau ini kan ada momen. Ya udah. Kaget juga sih begitu bulan pertama. Waduh, ini gimana bayar cicilan mobil nih? Gitu. Baru pengaruh tuh. Oke, baik. Itu. Terus kan Bapak udah jadi ASN
Ya. Selama berapa tadi? 10 tahun ya? Ya, hampir 10 tahun. Itu Bapak enjoy nggak selama jadi ASN? Atau misalnya ada yang perlu diperbaikin atau apa selama menjalani itu, ada nggak puas Aduh. apa gitu? Gimana ya? Susah juga ya Pak Mulki ya kalau Iya. mau ngomong ya kayak gini ya. Ya, ada. Happy nggak? Dibilang Happy happy, dulu. enjoy. Tapi memang namanya kerjaan tuh kalau dijalanin pasti ada Setuju. baik, ada pasti itu nggak mungkin nggak, jadi pasti ada yang happy-nya ada, nggak happy-nya juga Ada ada, lah, pasti betul. itu. Ada. Pasti ada. 8. Ya. Hah? 8. Setuju 8. Setuju 8 ya. Baik. Saya pengen tahu sebenarnya Pak, lebih ingin tahu tentang alumni Pak. Alumni PPKPI Jakarta Timur Pak. Kita akan beralih ke topik sepertinya. Bisa nggak Pak ceritain beberapa alumni di PPKPI ini sudah terjun kemana aja? Yang paling jauh Pak? Paling jauh ke IKN ada. Woi, si kain tuh. Itu jurusan apa Pak? Ada yang jurusan pendingin, kelas. Gitu ya, memang sih jurusannya agak berat-berat semua tuh. Nah, ibaratnya kalau udah pernah meliput di bawah, udah pernah meliput belum di bengkel-bengkel bawah? Sudah Pak? Bagaimana kondisinya? Luas Pak. Wah, Luas. bukan di ruangannya. Iya. Udah pernah masuk ke ruangannya? Pernah Pak. Bagaimana hawa-hawanya gitu kan? Nah, Panas. panas kan? Panas. Nah, itu dia. Itu yang agak kesulitan untuk Gen Z. Gen Z ya? Iya. Ini Gen Z? Gen Z bukan? Biasa, Gen Z Pak. Gen Z kan? Beda Pak Oh, beda. sebenarnya. Ah. Dia Gen Z, saya milenial. Cuman beda. Masih muda. Beda sehari, masih Pak. Beda Gen Z sehari, ya Pak. kelihatannya. Iya Gitu. dong. Jadi memang Gen Z yang sekarang itu memang agak susah ya untuk bekerja di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi saya baru dari pemasaran juga tadi ngobrol sedikit, katanya memang banyak teman alumni peserta pelatihan itu yang sedikit menolak. Oke. Oh, Kurang rebel, kayak rebel gitu. Rebel tuh istilahnya kayak berontak gitu kan. Nggak aduh, terima, aku nggak bisa. aku nggak bisa kerja yang kayak gitu. Iya, Gitu. betul. Sedangkan di situ peluangnya banyak. Agak manja ya. Agak manja. betul. Biasa namanya Gen Z tuh kebanyakan kayak gitu, jadi rebel. Emang Pak? Bukan saya Pak. Iya, kan Bukan dia saya. gap antara milenial sama Gen Z tuh dia. Oh, Dia gitu, milenial ada bisa, gapnya. Gen Z juga bisa. Ada rebel-rebelnya juga dia. Ya itu yang jadi masalah itu masalah apa ya? Niat Niat Pak. Itu Pak. untuk bekerja. Betul. Gitu. Dan jangan lupa kita tidak selamanya bersama orang tua. Betul. Gitu. Ya. Itu ya. Iya. Itu ya, jangan dianggap aduh pengennya kerja di Jakarta aja deh biar bareng orang tua. Jangan. Itu bisa ada yang ke IKN, ada yang kemana. Bahkan kita Dinas Tenaga Kerja pengen kita bekerja itu kita support untuk ke Jepang. Oh, Oh, ada Tahu di nggak sini Jepang sampai lagi Jepang. kekurangan Tenaga, kerja. iya. Karena bukan kebanyakan kekurangan penduduk malah. duduk baik. Iya kan? Iya. Kurang penduduk itu udah nggak kurang penduduk udah makin menurun. Udah nggak mau birth rate-nya, jadi angka kelahirannya tuh Udah salah menurun satunya sekali. Jepang itu yang Mau paling pindah parah. keluarga negaraan. Kayak udah mirip nih. Iya Pak. Nah, gimana? Aduh gimana ya? Kak, saya kalau mau ke Korea mau Pak. Korea? Iya. Udah Kenapa? diincar tuh. Iya Pak, saya Korea. Anaknya Polesannya ke arah kurang. Korea. Harus dipoles dulu kalau mau ke Korea. Kurang Pak, memang muka saya bukan muka Korea Pak. Muka Cianjur Pak. Cianjur. Cianjur. Cianjur kayak gini. Iya kayak gini Oke, Pak. oke. Persis. Ya, gitu deh. Terus alumni itu gimana Pak? Ya udah lanjut Pak. Alumni? Yang Ya, di jadi- IKN itu. Intinya lowongan pekerjaan banyak, tapi banyak yang menolak. Oke. Ya, apalagi udah denger IKN nih. Udah denger Karena harus pindah kan. Harus pindah. Keluar dari zona nyaman. Jawa keluar dari zona nyaman. Sebenarnya di Jakarta juga nggak nyaman-nyaman banget sih kalau nggak dapat kerjaan emang nyaman. Iya sih. Kapan Iya nggak? nyamannya Jakarta ya? Nggak ada. Iya, nggak ada nyaman ya. Oh iya. Iya. Tapi kan mungkin untuk orang yang tinggal di sana merasa Jakarta itu nyaman. Kalau misalnya disuruh pindahnya ke IKN, ya jauh dari kata nyaman. Ya, ini kan masalah pekerjaan juga. Benar. Jadi bukan cuma di IKN doang. Iya dong. Nggak misalnya gini. Sekarang di Jakarta tapi nggak ada pekerjaan. Nyaman nggak? Ya, Mau kemana-mana dekat. Apalagi jadi nyebut produk. Iya. Mau kemana dekat. Kayak ini dekat. Kemana dekat. Tapi nggak punya uang. Iya sih, betul. Gimana? Emang semua sekarang serba butuh uang. Iya, nah makanya kan nggak masalah. Yang namanya pindah nyari pekerjaan, ya kan, hijrah itu orang Padang gimana? Kan orang Padang kan, orang tuanya orang Padang, Orang Padang Pak. mirip kayaknya. Merantau. Iya. Oh, gitu. Saya orangnya Pak Adang Pak, bukan Padang. Oh, Pak Adang. Anaknya Bapak Adang. Berarti Bu Adang. Bu Adang betul. Lucu lagi. Terus Pak, ini yang balik lagi kita masih bahas ke masalah alumni Oke. karena jujur saya penasaran nih. Iya, baik. Kalau misalnya alumni itu di sini ada grupnya gitu atau dibimbing atau gimana itu? Jadi
jangan lupa nanti kalau mau ganti handphone atau ganti nomor itu jangan sampai manajemen di sini nggak tahu. Oke. Karena masuk grup ada nanti setiap ada lowongan akan disonding. Ada lowongan, silakan datang. Yes. Kita itu bukan cuma ngasih lowongan, kita udah kerja sama perusahaan. Perusahaan datang ke sini di PPKPI. Oke. Kita siapin Menarik makan, kita siapin snack. Perusahaan ada misalnya datang 2 orang perusahaan. Alumni butuh berapa? Lowongan ada 5. Tentu yang diundang nggak 5 dong. Betul. Bisa 3 kali apa 4 kalinya 15 sampai 20. Diseleksi. 20 seleksi gitu kan. Nah, kalau seleksi memang itu udah bukan wewenang PPKPI. Tapi Biarkan betul. mereka ini. Nah, Tapi kayak difasilitasi. kita fasilitasi semuanya. Jadi kita ada kepastian sampai kapan diterimanya gimana. Tapi yang saya dengar tadi itu ada yang sudah tinggal tekan kontrak dari 4 orang yang datang cuma 1. Dari 4 orang Begitu? itu gimana? 4 orang udah diterima nih, tinggal tekan kontrak nih, suruh datang ke kantornya. Iya. Yang datang cuma 1. Lah kenapa? Wah. Gen Z. Aku capek dengan Gen Z. Iya, jadi saya alasannya jadi Gen Z gini. Pertama satu gini katanya. Pak, ternyata jauh ya tempatnya. Gitu, ada yang itu. Ada yang WA lagi. Oh, saya nggak punya ongkos untuk ke itu. Ya memang berat sih ya, nggak ada ongkos. Saya nggak ngerti nih. Berarti untuk tanda tangan kontrak nggak ada ongkos gimana nanti 30 hari ke depan yang sebelum dapat gaji kan? Pasti kan gaji kan di belakang. Begitu. Nah itu dia yang agak repot. Terus saya akhirnya tadi ngobrol sama tim pemasaran, gimana nih? Apakah ada yang salah dengan di PPKPI atau apa yang harus kita perbaiki? Tapi dari kata tim pemasaran, oh itu memang Gen Z seperti itu. Dianya sendiri mungkin sepertinya Gen Z juga sih yang ngomong itu ya. Udah gitu kemudian kalau memang ada yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Misalnya kedisiplinan. Nah itulah pentingnya. Kita disiplin datang tepat waktu di sini. Karena memang yang dibutuhkan perusahaan ya seperti itu. Taruhlah misalnya gini, Pak saya nggak mau jadi pegawai. Ya kan harus datang tiap pagi. Jam 7, jam 8 misalnya gitu. Nah apabila Anda pengusaha, buka studio foto, studio apa. Tapi bukanya belang bentong nih. Jam 9 buka, besok jam 12, besoknya lagi jam 1, balik lagi jam 9. Suka-suka dia nih. Saya mau foto. Ya, nggak datang. Nggak datang, nggak buka. Nah, nanti giliran itu lewat lagi nggak butuh, buka dia. Terus ada yang nanya, saya mau pas foto di mana nih atau nggak mau foto prewedding atau gimana lah, foto apalah. Oh, di sana ada ya? Jangan-jangan belum tentu buka. Betul, itu dia. Itu pentingnya disiplin dan etikanya dijaga. Mungkin boleh kalau saya sendiri ya ngerasa kalau misalnya mau nanti buka tutup tapi nanti setelah customernya tuh beneran ada gitu nggak sih Pak? Jadi kayak kita bahkan tanpa kita perlu promosi yang gimana itu orang udah tahu tentang kita gitu. Tapi yang baik, jangan yang jelek. Gitu. Bisa seperti itu ya. Terus Pak kalau misalnya multimedia itu gimana Pak? Apa? Ya kan tadi ada tuh Bapak cerita katanya kalau kerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Prospeknya, Pak. Iya, kalau misalnya dari multimedia sudah adakah perusahaan yang melirik? Iya. Kalau saya, mungkin saya sudah pernah cerita apa belum? Saya biasanya cerita ke yang desain grafis dan multimedia nih. Nah, jadi saya berharap ya itu kemarin kan harus punya portofolio dan skill. Portofolio aja dulu. Kalau skill ya nanti berkembang ya. Portofolio sudah punya IG? Sudah. Facebook? Sudah dong. Udah. Canva-nya udah? Sudah. Nah, seperti itu. Coba di-upload di IG. Udah upload belum? Ya itu belum. Hasil karya di IG, YouTube? Wah, belum sih. Short-nya? Nah, itu dia. Jadi saya punya ini ya, saran. Iya. Harusnya dari awal masuk. Iya Pak, Itu dari dia. awal udah di briefing nanti kayak gini. Buat. Ya. Sekarang nih ya, saya tegaskan kembali untuk teman-teman di multimedia, buat IG, Facebook, apa lagi? LinkedIn sih Pak. Kalau LinkedIn saya belum begitu ini. Apa namanya? Oke lah, bukan paham. Saya juga punya enak aja. Bapak kemalasan, Pak. Bukan, ini gini. LinkedIn itu bukan untuk portofolio. LinkedIn itu lebih bisa sih portofolio bisa, tapi hasil karyanya nggak kelihatan karena di situ hanya list untuk pengalaman pekerja ini kan. Nah, tapi kalau di IG, di YouTube, di short gitu, YouTube short gitu. Nah, kalian masukkan hasil karya kalian walaupun sedikit.
Oke. Ya, yang ditugaskan oleh instrukturnya, kalian masukin gitu. Di upload, masukin. Upload. Otomatis nanti teman kalian kan banyak akan melihat. Loh, ternyata abang kita Sultan bisa bikin edit video ya, bisa begini begitu ya. Betul. Ya enggak? Iya. Nah, boleh dong saya mau nikah nih misalnya. Bikin Panggil ini dia. dong. Panggil dong. Harganya berapa? Ya seharga kopi dulu deh. Kopi Starbucks. 2M. Kopi Starbucks. 2M ya. Oh, 2M. Nah, gitu. Jadi karena masih pemula, ya udahlah saya bantulah temen. Iya. Budgetnya berapa? Yuk bantulah, kita bantu ininya. Ya enggak? Betul. Seperti itu. Sama semuanya juga harus seperti itu. Jadi insya Allah nanti teman-temannya akan ngelihat, oh pasti ada kepo-kepo dikit lah. Nanti sebentar-sebentar temannya ngelihat reelsnya atau shortnya, loh kok dia bikin video ini ya? Kok bikin video ini? Pasti nanti nanya kan, kamu bisa bikin video ini? Bikinin dong profil pekerjaan saya, kantor saya, ya nggak? Iya, betul. Terus kamu bilang, udah daripada sama yang udah profesional, bikin punya saya aja, Betul. sama saya aja. Mahal, sama kita murah nih. Murah nih. Kita kasih udah. murah dikit gitu. Murah dikit. Murah dikit, tapi 2M gimana sih, Bu? Ya yang penting kan, yang penting kita kan punya portofolio. Betul. Ya kan nanti ada portofolio. Oh perusahaan ini sudah ikut sama saya. Gitu itu yang saya harapkan. Gitu. Bisa nggak? Kira-kira gampang nggak? Bisa. Bisa lah. Mas, Makanya bisa, dibanyakin. bisa. Kalau saya yang itu gokil-gokil. sekarang lagi nge-spill gitu di Instastory gitu Pak, kegiatannya saya apa Iya. gitu kan. Nanti pas Oke. waktu udah selesai, bereng langsung semua keluar hasil karya Jangan saya. langsung semua keluarin satu-satu Satu-satu. dong. Gitu. Jadi gini loh. Step by step. Jangan kita langsung keluar brek semua. Lebih baik kita per hari kita keluarin satu ya seperti Asal konten rutin. kreator kan emang. Ya asal rutin. Iya. Tuh, kita keluarin satu itu wajib untuk peserta pelatihan multimedia di PPKP, wajib. Setuju sekali, Pak. Dan nanti itu bisa jadi rekomendasi untuk mengikuti uji kompetensi. Maksudnya apa? Jadi ketika nanti ada asesor menguji dan hasilnya kalian kurang memuaskan, akibat apa? Biasanya tuh asesi itu suka tegang, suka apa, jadi ngeblank atau nanti alasannya, wah laptopnya blue screen atau apa gimana. Nah, Masalah nanti itu, trouble. nih hasil portofolio saya udah ada di sini. Udah. Kan enak tuh asesornya lihat. Walaupun Udah blue jago screen juga tapi nih. kita punya nih. Udah punya begini Pak. Ini buatan kamu bener. Mau tiap hari. Iya. Wah, itu udah enak banget. Jadi asesornya bisa kita inilah gali minta asesornya, Pak gali lagi Pak, pindah laptop ganti, siapa tahu bisa lagi. Iya, betul, setuju. Tuh. Nah, bahas masalah OJK nih Wih, Pak. dibahas masalah OJK, Iya. oke. Itu nanti gimana sih Pak itu? Kayak gimana tesnya kalau dari multimedia ya? Multimedia tesnya. Nanti terus yang ngetesin itu siapa? Terus Jadi UJK itu kan uji kompetensi. Dia lebih ajang untuk pembuktian. Pembuktian, Pak ya. Pembuktian apakah Anda kompeten atau belum kompeten. Ada dua. Kompeten dan belum kompeten. Bukan tidak kompeten, tapi belum kompeten. Nah, saya berharap ya semuanya sih kompeten ya. Nah, jadi nanti asesi akan mendaftar untuk UJK, akan mengisi link yang sudah disiapkan, nanti diisi semua persyaratannya apa, baru UJK. Nah, dianggapnya yang pertama asesor itu adalah klien. Klien, betul. oke. Klien ada minta nih, nah, tapi karena kliennya itu waktunya cuma 1 hari, untuk 2 hari, jadi dia tidak akan membuat proyek atau apa permintaan yang lama, Betul. begitu. Disesuaikan dengan waktu, kondisi. ya. Ya, oleh karena itu saya berharap disiapkan aset-aset. Aset-aset ya, Pak. Aset tahu? Coba. Tanah, rumah, Nanti saya Apa Saya lagi? punya teman, Pak, namanya Aset juga, Pak. Aset. Orang Sunda, Pak. aset Iskandar. Betul. Iya, betul. Betul. Gitu ya. Kan ada lagunya Aset Sedunia ya? Bukan, Perkumpulannya. Pak, bukan Oh, itu aslinya. Udin ya? Udin, Pak. Udin Sedunia. Aduh, Oke. Jauh. lanjut Pak. Silakan dilanjut. Ya. Berat, ya Allah. Sampai mana tadi? Tadi OJK Oh, siapin OJK. aset-aset. Siapin aset-aset. Iya. Jadi gini, kenapa saya minta untuk siapkan aset? Ketika nanti mau ada tema tentang apa, misalnya contoh, bikin tema tentang PPKPI. Nah, teman-teman udah ada aset PPKPI. Oke. Tinggal masukin, ces apa yang emang harus ambil gitu. Tapi aset itu udah ada. Tidak harus gunakan komputer di PPKPI. Kalau misalnya, wah saya lebih nyaman pakai laptop sendiri biar lebih cepat, silakan. Silakan, boleh. Oh gitu, seperti itu ya. Jadi misalnya ada aset, pokoknya asetnya diperbanyak gitu, ya.
Kalau bisa sih, ya kan saya sudah nyiapin hard disk tuh. Iya. Nah, mungkin asetnya taruh situ semua, jadi kalau ada yang butuh tinggal minta. diambil. Oke. Gitu, seperti itu. Nah, jadi nanti asesor akan menguji nih, ini buatan kamu apa bukan? Contohnya gini, misalnya udah bikin satu entah film atau suatu hasil karya, kemudian asesor cuma ngetes doang. Coba dong, ini musiknya diganti atau ini diganti dong bumpernya atau relaynya diganti. Nah, ketika kita nggak bisa ganti itu, berarti bisa jadi itu bukan buatan Anda. Iya, betul. Oke, jadi ngetesnya dengan cara seperti itu. Atau misalnya dia merasa nggak selera, saya nggak selera nih warna ini nih, warna teksnya nih kurang ini. Begitu Anda bisa ganti, oh ya berarti Anda memang Bisa. memang itu hasil karya Anda. Gitu biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti begitu minta ganti, taruhlah saya nggak mau teksnya warna merah putih, saya mau teksnya warna merah. Seharian sejam aja nggak bisa ganti teks. Ganti pusing ganti patut teks dicurigai doang. kan? Iya. Bener nggak? Betul. Berarti Anda nggak bisa dong. Ganti teks doang. Iya. Kak siapa ya? gitu. Nah, tahu. Siapa ya? Siapa di sini ya? Ada Nggak orangnya, kok. ada orangnya. Nggak ada. Nggak ada. Semua di sini oke, Pak. Betul. Semuanya di sini oke. Yang saya dengar sih begitu. Dari instruktur-instruktur yang angkatan ini. Oke. Oke. Berarti Mantap. siap dilombakan dong. Siapa? Insya Allah. Kami siap. Kamu siap. Baik. Terus yang tadi tuh Pak, balik lagi ke OJK. Oke, Itu kan OJK nanti lagi. kita dapat sertifikat. Betul. Dari OJK itu kita akan dapat sertifikat BNSP. BNSP itu betul. ada ada nilai-nilainya Betul, Kak Pak, atau iya. apa gitu. Jadi kalau namanya UJK itu ada dua nilainya. Kompeten atau belum kompeten. Iya, betul. Gitu. Jadi yang namanya apabila jadi gini. Tahu pilot. Tahu, Pak. Pilot. Dia akan disahkan jadi pilot ketika dia kompeten mulai dari dia parkirin pesawat, terbangin di atas, arahin sampai turun, parkir lagi, matiin. Nah, tadi nyalain belum ya? Benar. Iya. Nah, Betul. apabila ada satu misalnya gini, Sultan bisa naik, bisa take off, tapi nggak bisa landing, apakah disebut pilot? Tidak. Pak. Nah itu dia. Jadi yang namanya UJK itu bukan masalah nilai. Oh nilai take off 8 gitu. Menurunkan 6 bukan, tapi kompeten dan belum kompeten. Jadi dari semua rangkaian itu apabila ada satu yang belum kompeten, maka Anda tidak layak disebut pilot. Betul. Seperti itu. Paham. Yang gampangnya gitu. Jadi Anda misalnya seorang video editor atau Anda seorang multimedia media. Begitu. Ya. Iya, Pak, betul. Saya jadi ingat, Pak, soalnya ada beberapa, bukan. Ada instruktur kami juga pernah mengatakan seperti itu, Pak. Kalau multimedia itu tidak hanya harus mengerti tentang bagaimana cara edit, tapi harus tahu tentang komputernya, lightingnya. Siapa ya kayak pernah dengar gitu? Ada yang ngomong, Pak. Saya pernah ingat siapa gitu. Saya tahu kayaknya lagi ada di belakang. Ada di belakang lagi. Ada catatannya Ada siapa? catatannya, Pak. Tanggal berapa? Ada kan tanggal berapa? Sampai kami diisengin, Pak, kameranya diubah-ubah settingannya, Pak. Sekali mengadu, Pak. Kameranya diubah settingan. Iya, Pak. Kemarin ada yang minta servis ke saya. Jangan beliau Pak. Iya kan udah dirubah-rubah terus jangan sama peserta kan diutak-atik semua dulu Iya, semuanya Pak. dipencet-pencetin kan. Nah, jadi curiga saya. Pasti servis, Pak. Servis. Ya udah oke. Kayaknya sampai di sini aja dulu Oke, iya, nggak podcast kerasa ya. kita hari ini. Baik. Makasih banyak Pak udah Sama-sama. datang ke sini nemenin kita untuk podcast bareng. Oke, baik. Bentar, Teh. Kayaknya kameranya masih blur deh. Coba deh. Dari jauh. Dari tadi kita ngerekam masa masih blur? Masih blur. Coba deh satu dari jauh. Set.